Di dalam era Presiden Trump yang kedua ini dilakukan seluruhnya menjadi totally tidak berlaku. Secara unilateral, sepihak, Amerika kemudian menyampaikan mengimpos tarif. Kalau NAFTA itu namanya free trade, itu biasanya tarif mendekati 0 atau bahkan 0%. Yang terjadi sekarang, tiba-tiba Trump menerapkan kepada negara tetangganya yang sebetulnya selama ini bergabung dalam sebuah blok free trade, yaitu North Africa Free Trade Agreement NAFTA. Tiba-tiba tetangga sebelahnya dikenakan tarif. Kanada 10% untuk energi, 25% untuk komoditas lainnya. Meksiko 25% across the board. RRT 10% ini on top of yang selama ini RRT sudah terkena dari semenjak Trump 1.0, Biden, dan Trump 2.0. Jadi waktu Trump 1.0 dan Biden, RRT itu sudah dikenakan tarif dan belum turun, sekarang ditambahkan 10%. Diumumkan pada 1 Februari 2025 untuk pengenaan tarif tersebut. Reaksinya sungguh luar biasa. Jadi kalau teman-teman wartawan masih sedikit mau ngecek ke Google situasi awal itu, disruption dari terjadinya keputusan ini terhadap global sentiment luar biasa negatif. Sehingga Presiden Trump tanggal 3 Februari 2 hari kemudian mengatakan oke, karena reaksinya begitu negatif saya tunda 1 bulan. Waktu itu kemudian terjadi lega, mungkin kita bisa work out. Pada tanggal 4 Februari RRT karena tidak mendapatkan penundaan, jadi yang ditunda hanya tarif untuk Meksiko dan Kanada, dan itu pun hanya untuk 1 bulan. Tanggal 4 Februari, RRT yang sudah dikenakan tarif mulai 1 Februari melakukan retaliasi, balasan, dengan menerapkan tarif 15% untuk import coal dan LNG dari Amerika Serikat, dan penerapan 10% dari import crude, mesin pertanian, kendaraan, dan truk dari Amerika Serikat. Perang dagang terjadi. Kalau kita biasanya mengenal perang militer, ini perang dagang terjadi. Satu negara secara unilateral melakukan tarif untuk men-charge lebih tinggi, negara lain melakukan retaliasi. Jadi medan perangnya ada di perekonomian. Kemudian ini belum selesai, tanggal 10 Februari Presiden Trump menerapkan tarif lagi untuk spesifik besi, baja, dan aluminium. Tarifnya 25%. Any besi, baja, aluminium dari negara manapun masuk Amerika kena tarif 25%. Dan karena ini menimbulkan reaksi negatif, negara lain juga akan melakukan retaliasi. Tanggal 13 Februari Presiden Trump mengumumkan kalau terjadi retaliasi akan dilakukan reciprocal, dibales lagi. Jadi ini adalah sebuah language, bahasa yang mengatakan tidak ada perdamaian di sini. Melakukan tarif, kalau kamu balas maka akan reciprocal lagi. Tanggal 4 Maret, yaitu 1 bulan sesudah penundaan tarif dari Meksiko dan Kanada, yang tadinya diperkirakan atau dipikir Presiden Trump akan melunak terhadap Kanada dan Meksiko, ternyata tidak. Sehingga tarif 25% untuk Kanada dan Meksiko diberlakukan. Dan untuk RRT karena sudah melakukan retaliasi tanggal 4 Februari dengan menerapkan tarif 15%, maka sesuai dengan tarif reciprocal yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang diumumkan 13 Februari, maka RRT yang sudah dibales lagi dengan menambahkan lagi tarifnya 10% untuk komoditas dari Tiongkok. Perang dagang terjadi. Kalau kita biasanya mengenal perang militer, ini perang dagang terjadi. Satu negara secara unilateral melakukan tarif untuk men-charge lebih tinggi, negara lain melakukan retaliasi. Jadi medan perangnya ada di perekonomian. Teman-teman wartawan melihat ya, yang ini yang disebut the war game adalah sekarang di bidang ekonomi. Trade yang tadinya berdasarkan rule base sekarang bisa secara sepihak diubah. Dan Presiden Donald Trump dalam hal ini
memang mengincar negara-negara yang memiliki surplus terhadap Amerika atau Amerika defisit terhadap negara tersebut. Di sini yang di tengah ini adalah 20 negara yang mencatatkan surplus terhadap Amerika, artinya Amerika defisit terhadap negara ini. Indonesia ada di nomor 15. Ini tentu memberikan implikasi sangat besar, sangat fundamental. Dan oleh karena itu Presiden Prabowo selalu mengingatkan kita harus menyiapkan diri, menguatkan diri. Karena dunia memang tidak dalam situasi yang biasanya kita kenal. Menjadi sangat unilateralis dan harus mampu kita jaga kedaulatan dan kepentingan Indonesia. Muncul blok-blok baru di luar yang biasanya tradisional. Karena ternyata selama ini yang dianggap aman, bahkan kalau kita mengatakan friendshoring, itu sekarang tidak ada friend lagi. Gimana kurang friendnya Amerika dan Kanada itu? Jadi tadinya disebutkan, oh kalau kamu berteman, kita aman. Ternyata definisi friends tidak ada lagi di dalam konteks hari ini. Dan berbagai blok alternatif di luar zona Amerika seperti ASEAN, BRICS, ini memiliki alasan untuk makin bisa tumbuh dan menjadi alternatif. Meskipun dalam hal ini tentu karena Amerika Serikat adalah negara paling besar di dunia, pasti apa yang dilakukan oleh mereka mempengaruhi seluruh dunia juga.